عروسة الكون أضاء في مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة أمانينا اجمل ذكرى هدي علينا ملنا فيها كن أمانينا ملنا فيها ملنا فيها ملنا فيها كل أمانينا كل أمانينا
ومنذ علقت به هادرة المخدونة وجرت الممنونة وكون كل يمشك ويمشي في سور وابتهاد بقرب دهور إشراقها دشرت والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى اتقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لكرش نطقت بوجه العبارة مؤلية بكامل البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلى أن تأتي حملها بالهلا من بركات وشهادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضامقة بإدراك الفرح بعلاقة أشرف البرية والبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد التنابل في البطون والدهور وأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسطة في العالم الكبير ميدة التسريم وتعديم بالبروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Para hadirin hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abdul Khalid Ma'rufi selaku pengasuh pondok pesantren Ayu Ngaji, Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Sadatil kurama al-aizza, wabil khusus datang panjenenganipun Maulana al-Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menika lahir dan wafat abad kelima Masehi. Tetapi tradisi memuji terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika telah dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat-sahabat ini sering membuat syair-syair yang indah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Ini adalah di antara dari sekian sahabat Rasul yang sering membuat syair puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tradisi puji-pujian ini seperti yang kita lakukan dari awal tadi sampai detik barusan dipimpin oleh Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin, ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasul masih hidup.
bukan satu hal yang baru, bukan. Bahkan ketika Nabi masih hidup pun sudah ada sahabat-sahabat yang membuat syair-syair kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tradisi itu dilanjutkan sampai pada tahun 172 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada seorang perempuan namanya Khayzuron, istri dari Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, punya 2 putra yang kemudian juga menjadi khalifah menggantikan ayahandanya. Ya, yang pertama putranya namanya adalah Khalifah Al-Hadi. Yang kedua putranya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi kita sekarang sudah tahu siapa ibu daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang namanya sering kita dengar. Ibunya namanya adalah Khayzuron. Bapaknya namanya Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi dari dinasti Abbasiyah. Ini hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Perempuan yang bernama Khayzuron ini adalah sang proklamator adanya peringatan Maulid Nabi. Ketika beliau Khayzuron ini berkunjung ke Madinah, karena pada waktu itu ibu kota daripada kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi ini ada di Irak, bukan ada di Mesir, tapi ada di Irak. Maka ketika Khayzuron berkunjung ke Madinah, berkunjung ke Mekah, beliau ngomong sama masyarakat Madinah, beliau ngomong sama masyarakat Mekah, hidupkan kembali, baca sejarah nabimu, baca nasihat-nasihat nabimu seperti yang kita malam hari ini baca. Kitabnya adalah kitab Maulid Simtud Durrah. Ini isinya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tradisi membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak abad ke-7 Masehi atau 172 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kira-kira sebelum tahun 172 Hijriah atau sebelum abad ke-7 Masehi, katakanlah abad ke-6 Masehi, sudah dibacakan apa belum sejarah daripada kelahiran Rasul, sejarah daripada akhlak Rasul, peperangan Rasul, bagaimana Rasul mengatur Madinah, bagaimana Rasul mengatur suku Khazraj, Aus dan yang lainnya, sudah ada sejak zaman abad 6 Masehi sudah ditulis sejarah daripada kelahiran perjuangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memproklamatorkan, memproklamasikan adalah seorang perempuan namanya Khayzuron. Tahun berapa? Abad ke-7 Masehi atau 172 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, sak sampunipun Khayzuron maka kemudian tradisi ini terus ada karena ditetapkan oleh khalifah, sehingga kemudian tradisi ini terus turun menurun sampai kemudian memasuki kekhalifahan Bani Fatimiyah, di mana kita kenal kalau panjenengan lihat di YouTube ada beberapa penceramah mengatakan bahwa Maulid Nabi itu muncul dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu Bapak Ibu abad ke-9, 9 Masehi. Sementara Khayzuron yang saya ceritakan itu abad ke-7. Maka tradisi Maulid ini 200 tahun sebelum dinasti Fatimiyah sudah muncul.
bukan ketika abad ke-9 Masehi, bukan. Ini perlu kula jelaske datang panjenengan sami supados panjenengan wabil khusus tiyang Rembun, umumipun tiyang Pekalongan saged memahami sejarah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, sejarah peringatan Maulid Nabi, supados genah bahwa peringatan Maulid Nabi ini bukan dimulai dari dinasti Fatimiyah abad ke-9 Masehi, tetapi sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Dan tradisi muji datang Kanjeng Nabi damel syair yang begitu indah. Nalika Kanjeng Nabi tasih gesang mawon pun wonten sahabat-sahabat yang sering menulis syair kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun jelas nggih bahwa tradisi Maulid bukan dari dinasti Fatimiyah abad ke-9 tetapi dari abad ke-7 Masehi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kawula mulyakaken, lalu siapa yang membesarkan peringatan Maulid Nabi? Kalau tadi yang memproklamasikan adalah seorang perempuan namanya Khaizurat, yang membesarkan Maulid Nabi, para Bapak Ibu, bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kula ningali teng YouTube niku wonten tiyang ceramah yang membesarkan Maulid pertama kali adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan. Yang membesarkan Maulid sampai nyembelih sapi niku jumlahe 5.000 sapi. Ayam niku sing disembelih sampai 10.000 ayam, sampean bayangke. Dalu niki kira-kira nyembelih ayam ngantos pinten? Sampai 1.000 napa gangsal napa sedasa napa 100? Napa 1,5? 5.000 sapi para Bapak Ibu disembelih untuk peringatan Maulid Nabi. 10.000 ayam disembelih untuk memperingati Maulid Nabi. Siapa yang membesarkan pertama kali? Namanya adalah Sultan Muzaffaruddin Al-Qubburi, salah satu sultan yang menguasai daerah Irbil. Irbil niku di Irak Utara. Abad keberapa? Abad ke-12, abad ke-12 Masehi. Jadi yang memproklamasikan itu abad ke-7, yang membesarkan Maulid abad ke-12. Abad ke-12 para Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teng tanah Jawa niki pun wonten ulama-ulama yang istimewa. Sebab di Indonesia wabil khusus teng Jawa menika wonten prasasti ada makam yang diyakini pun sepuh dari abad ke-10. Nah, teng Pekalongan para Bapak Ibu ada namanya Syekh Muhyi. Syekh Muhyi niki teng daerah Beladu. Ono bodro awak dhewe nak teng Syekh Maulana Al-Maghribi ambil kiri, tapi panjenengan lurus mawon mangke belok nganan rada ndur sithik belok ngiri arah Bismu. Terus niku wonten makome Syekh Muhyi. Niku menurut beberapa pendapat menika dimakamkan di tempat itu tahun 200 Hijriah alias 200 tahun setelah Rasulullah hijrah. Niki menurut beberapa pendapat, tapi sayange mboten ditulis teng buku Atlas Wali Songo. Mboten ditulis, sayange mboten ditulis. Tapi teng catetan teng makome niku tulisannya ulama utawa wali yang paling tua. Karena dia usianya 200 tahun setelah Nabi hijrah. Niki luweh tua ketimbang Imam Ghazali. Imam Ghazali niku tahun 450 Hijriah. Imam An-Nawawi niku tahun 600 sekian Hijriah. Nak Syekh Muhyi niki nak temenanan beliau wafat 200 tahun setelah Nabi hijrah, berarti seumuran dengan Imam Bukhari, seumuran dengan Imam Muslim. Pun wonten teng Wonobodro. Lho niki istimewa. Tapi sayange kembali lagi kula terangke mboten ditulis teng buku Atlas Wali Songo. Para rawuh hadirin wal hadirat,
kita kembali ke pendapat yang muktabar mawon, pendapat yang tertulis di buku-buku sejarah. Siapa abad ke-10 yang sudah datang di tanah Jawa? Namanya Fatimah binti Maimun, beliau makamnya ada di Leran Gresik. Pun tuwa nih, abad ke-10. Berarti sekitar 1100 tahun dari sekarang, nalika sakniki abad ke-21. Luar biasa. Abad ke-12 para bapak ibu di Kediri ada namanya Syekh Wasil atau Mbah Wasil. Mbah Wasil niki sing mulang Pangeran Jayabaya. Pangeran Jayabaya niki memiliki napa arane ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa Jawa, Pulau Jawa ini akan terpecah. Beliau niku belajar kepada salah satu ulama dari Persia abad ke-12 namanya Syekh Wasil. Makamnya ada di tengah kota Kediri. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, niku abad ke-12. Jadi di Irak abad ke-12 Maulid Nabi dibesarkan dengan sedemikian rupa. Tapi di tanah Jawa abad ke-12 Islam belum tersebar dengan sedemikian rupa. Kapan Islam tersebar dengan secara masif? Nggih menika pada abad ke-14 atau pada tahun 1400 Masehi. Abad ke-14. Abad ke-14 para bapak ibu wali songo niku ada beberapa rombongan. Rombongan yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Utawa sakmangke wonten malih asmanipun Syekh Subakir. Wonten malih Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Syekh Subakir, ada Syekh Maulana Hasanuddin. Niki adalah rombongan wali songo yang pertama. Ngoten niku dereng seberapa masyhur sing arane Maulid. Maulid dimasyhurkan dan dibesarkan di tanah Jawa oleh raja yang pertama, nggih menika raja Islam yang pertama, namanya Raden Fatah. Raden Fatah niki para bapak ibu kapan tanggal 12 Rabiul Awal punya kebiasaan mengadakan acara maulid, tapi arane mboten maulid, arane sekatenan. Sekatenan niki gede, acara besar luar biasa. Niki Raden Fatah. Raden Fatah wafat di